Yang saya amati saudara-saudara, tim nasional Malaysia ini memang sangat terobsesi dengan ranking FIFA. Mereka melakukan uji coba dengan banyak tim untuk mengejar ranking FIFA setinggi-tingginya. Nah, termasuk pada bulan September ini. Sebaliknya, Indonesia ini tidak terlalu pedulilah dengan ranking FIFA. Yang ada dalam pikiran Indonesia itu hanya mencoba pemain, hanya menjalani pertandingan persahabatan untuk memberi pengalaman kepada pemain sebelum tampil pada turnamen yang sebenarnya Piala Asia, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada pembahasan tentang sepak bola dari negara-negara Asia Tenggara. Dari Indonesia, dari Malaysia, dari Thailand, Singapura, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Timor Leste, Filipina, Brunei Darussalam. Mana lagi? Dan sekitarnya. Semua akan kita bahas secara singkat, padat, dan tidak berisi. Apa saja kita bahas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan, baik yang menambah ilmu maupun yang biasa-biasa aja. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang FIFA Matchday yang dijalani oleh negara-negara dari Asia Tenggara. Mayoritas negara di Asia Tenggara ini akan menjalani FIFA Matchday edisi September 2023. Malaysia akan mengagendakan 2 pertandingan uji coba. Thailand menjalani 2 pertandingan uji coba. Indonesia menjalani 1 pertandingan uji coba senior. Kemudian Myanmar, Vietnam, Timor Leste, mana lagi, Singapura, Kamboja, semua negara-negara ASEAN menjalani pertandingan uji coba di agenda FIFA kali ini. Dan mereka punya lawan masing-masing dan punya prioritas masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, Malaysia itu mengejar peringkat FIFA, ranking FIFA setinggi-tingginya. Sementara Indonesia dan Thailand itu lebih banyak fokus pada membenahi pemain, memberi kesempatan pemain untuk menjalani pertandingan sebanyak-banyaknya supaya nanti ketika turnamen yang sesungguhnya Piala Asia 2023 digelar, mereka benar-benar siap. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan, akan kita cakap di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini. Pada September ini kan seperti ya kita udah tahu bersama lah, akan ada FIFA Matchday. FIFA Matchday, pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba dalam kalender FIFA. Pertandingan ini untuk mencari poin, untuk menguji kekuatan, untuk mencari pengalaman kepada semua pemain nasional dari masing-masing negara lah. Dan di Asia Tenggara ini juga tim nasional juga memanfaatkan FIFA Matchday ini dengan bagus, saudara-saudara. Mereka menggelar beberapa pertandingan uji coba. Ada yang mengagendakan 2 pertandingan uji coba, ada yang hanya 1 pertandingan uji coba. Ada yang fokus kepada tim nasional U23 yang akan tampil di kualifikasi Piala Asia U23. Ada yang fokus ke tim senior, ada yang mengejar peringkat FIFA, ranking FIFA. Ada yang hanya sekedar formalitas saja, ada yang ya macam-macam lah, macam-macam. Dan itu wajar-wajar saja karena setiap negara, saudara-saudara, setiap tim nasional itu punya kebutuhan masing-masing. Setiap pelatih itu dia tahu mana yang harus diperlakukan, mana yang diutamakan, mana yang menjadi prioritas dan mana yang tidak menjadi prioritas. Jadi kalau ada tim yang punya lawan berat, ada tim yang punya lawan ringan, ada tim yang punya agenda 2 pertandingan, ada tim yang 1 pertandingan, ada tim yang fokus ke timnas U23, itu ya wajar-wajar sajalah. Gak usah dipertentangkan, gak usah diperdebatkan di media sosial. Masing-masing pelatih itu yang lebih tahu daripada kita sebagai netizen.
FIFA Matchday kali ini, saudara-saudara, di negara ASEAN ini ada negara yang tampil dengan 2 pertandingan persahabatan. Contohnya ini Malaysia. Malaysia akan menjalani 2 pertandingan uji coba internasional dengan Syria dan dengan Cina di Cina, di Chengdu kalau nggak salah, di Chengdu atau di mana. Kemudian tetangga Malaysia itu yang di selatan, Singapura itu juga akan menjalani 2 pertandingan uji coba di Bisan Stadium di Singapura itu dengan Tajikistan dan Cina Taipei dengan Taiwan. Kemudian siapa namanya Singapura, Thailand itu juga akan menjalani 2 pertandingan uji coba. Mereka menggelar yang namanya Kings Cup Thailand. Mereka akan menghadapi Lebanon tanggal 7 September dan India atau Irak tanggal 10 September. Di semua pertandingannya dilaksanakan di Chiang Mai. Kemudian Afghanistan Filipina, tim sekelas Filipina itu juga akan menjalani pertandingan persahabatan melawan Taiwan di Kaohsiung di Taiwan sana, sama dengan Afghanistan di Manila. Nah, sementara Vietnam, saudara-saudara, Myanmar itu juga akan menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Nepal. Dua-duanya di Yangon. Itu akan 2 pertandingan. Sementara Vietnam, yang saya bilang tadi, Vietnam dan Indonesia itu punya prioritas yang sama. Vietnam dan Indonesia itu hanya akan menjalani 1 pertandingan FIFA, 1 pertandingan persahabatan dalam kalender FIFA di bulan September ini. Kalau Indonesia itu akan melawan Turkmenistan di Surabaya, Vietnam itu hanya akan melawan 1 pertandingan melawan Palestina di Hanoi. Mereka hanya jadi sama, ini 2 negara ini kompak ini. Diam-diam ini seperti pasangan yang salah. Jadi mereka berdua akan menjalani 1 pertandingan persahabatan internasional dalam kalender. Vietnam dan Indonesia hanya punya 1 pertandingan FIFA, saudara-saudara. Ini karena pelatih tim nasional mereka itu sama. Philip Trussier dan Shin Tae-yong itu memegang 2 tim nasional senior dan tim nasional U23. Dan kedua tim nasional ini, kedua pelatih ini juga punya jalan yang sama. Tampaknya takdir sama lah. Atau nasib atau peruntungan sama atau pemikiran sama, bahwa Vietnam dan Indonesia ini lebih memprioritaskan Piala Asia U23, lebih memprioritaskan tim nasional U23. Mereka lebih fokus pada kualifikasi Piala Asia U23 sehingga tim yang dipanggil itu mayoritas diarahkan lebih serius kepada timnas U23 karena target mereka lebih tinggi lagi. Mereka tidak memang saya pastikan kedua negara ini tidak mengejar ranking FIFA. Vietnam itu rankingnya sudah tinggi, Indonesia itu juga rankingnya menengah, tapi tampaknya tidak terlalu peduli untuk saat ini untuk bulan ini. Indonesia dan Vietnam itu lebih peduli pada tampil di Piala Asia U23 karena saudara-saudara, karena tampil di Piala Asia U23 ini punya konsekuensi adalah kualifikasi untuk Olimpiade 2024 di Paris, di Prancis. Dan ini jauh lebih penting daripada sekedar mendapatkan tambahan poin di peringkat FIFA. Kalau menang 1 kali kan poinnya tambah sedikit, tapi kalau bisa 2 pertandingan poinnya akan tambah lebih banyak. Dan ini yang menjadi prioritas, sehingga mengapa Vietnam dan Indonesia ini berbeda dari Malaysia, berbeda dari Thailand, berbeda dari Myanmar sekalipun, atau Filipina sekalipun, atau Singapura sekalipun yang lebih fokus kepada tim senior. Sementara 2 negara yang sebenarnya ya CLBK lah. Walaupun bermusuhan sebenarnya kompak ini ya. Pertanyaannya adalah, apakah salah kalau fokus kepada timnas U23 sementara ada juga yang fokus kepada tim nasional senior untuk mengejar ranking FIFA? Ya, tidak ada yang salah, saudara-saudara, tidak ada yang salah. Ini bukan ujian. Ini bukan ujian sekolah. Ini bukan tes masuk ke universitas. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Semuanya tergantung dari kepentingan masing-masing tim nasional. Indonesia dan Vietnam memang kepentingannya adalah untuk
lolos ke Piala Asia U23. Jadi wajar kalau mereka hanya menggelar satu pertandingan pemanasan tim senior. Kemudian Thailand, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura itu memang fokus ke tim senior. Ya mungkin saja mereka sedang mengejar ranking FIFA. Itu tidak masalah juga. Kenapa mereka mengincar ranking FIFA? Karena mereka punya pemikiran sendiri. Kalau ranking FIFA-nya tinggi, mereka akan dihormati negara-negara lain. Kalau ranking FIFA-nya tinggi, mereka akan diuntungkan ketika dilakukan drawing berbagai macam turnamen. Misalnya drawing untuk Piala Asia, drawing untuk Piala Dunia, drawing untuk apa lagi? Ya, drawing aja. Terus nanti ketika ada undangan turnamen-turnamen di misalnya Thailand bikin turnamen, Malaysia bikin turnamen, itu kan mereka akan mengundang negara yang peringkat FIFA-nya tinggi. Ya, itu kan mereka sebagai istilahnya hanya ya dihormati, dianggap. Dalam tanda petik saya katakan dianggap sebagai tim sepak bola yang kuat karena peringkatnya tinggi, saudara. Walaupun belum tentu juga, saudara-saudara. Kalau menurut saya, saudara-saudara, ya ini terlepas dari kita harus menghormati keputusan setiap negara untuk mengejar peringkat FIFA, untuk mengejar ranking FIFA. Tapi kalau menurut saya, saudara-saudara, untuk saat ini ranking FIFA itu tidak dibutuhkan. Menurut saya tidak terlalu penting, tidak terlalu krusial, tidak terlalu perlu. Kenapa? Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena kan ranking FIFA ini hanya digunakan sebagai penentuan. Ketika ada drawing itu, masuk pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, pot 5. Nah, seperti itulah. Dan drawing yang terdekat ini kan tidak ada, saudara-saudara. Drawing untuk Piala Asia sudah tidak ada karena Piala Asia itu tinggal digelar. Drawing untuk Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini juga sudah tidak ada, sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Jadi sudah tidak ada lagi urgensi untuk kita mengejar ranking FIFA. Jadi menurut saya ranking FIFA ini ya hanya digunakan hanya untuk gagah-gagahan. Istilahnya di Indonesia ya gagah-gagahan, gengsi-gengsian, untuk pamer-pameran, untuk biar gua keren lah, lu kagak keren. Nah, kayak begitu aja, hanya untuk disombongkan supporternya. hanya untuk dipamer-pamerkan bahwa peringkat saya lebih tinggi, peringkat Anda tidak tinggi. Itu saja. Menurut saya ya itu saja. Jadi kalau ada punya pendapat lain ya silahkan, itu pendapat. Tapi menurut saya saat ini peringkat FIFA itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu penting. Yang justru jauh lebih penting dilakukan oleh pelatih tim nasional adalah, khususnya pelatih tim nasional yang mengikuti Piala Asia, adalah mencoba pemain, memanggil pemain-pemain baru untuk dicoba ketika uji coba ini. Jadi nanti dia bisa menilai apakah siapa-siapa pemain yang layak ditampilkan di Piala Asia nanti waktu di Qatar tahun depan, awal tahun depan. Itu yang menurut saya jauh lebih penting. Karena memberi pengalaman kepada pemain baru itu lebih penting daripada mengejar ranking FIFA. Dan kalaupun sebuah tim nasional itu sudah punya tim yang padu, ya silahkan saja dilanjutkan aja. Tim Anda itu terus dipadukan, semakin padu. Tetapi itu nanti juga akan memunculkan kelemahan ketika ada menampilkan tim nasional yang kuat, tim inti, tim di pertandingan FIFA uji coba seperti ini tanpa mencoba pemain lain. Itu berarti sama dengan Anda memberi kesempatan kepada rival Anda, kepada tim pesaing Anda untuk menilai kekuatan Anda. Jadi nanti ketika Piala Asia udah digelar, itu kan tim lawan Anda bisa melihat dari hasil pertandingan uji coba dengan tim utama yang Anda jalani. Mereka akan menilai itu. Mereka akan melihat di YouTube. Pasti. Mereka akan nonton di siaran langsungnya. Mereka akan merekam itu. Dan itu akan menjadi bahan analisis nanti ketika turnamen yang sebenarnya digelar. Sudah-sudah yang dilakukan oleh Sintayong dan Philippe Troussier, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Philippe Troussier dan Sintayong di Indonesia dan di Vietnam ini memang sudah, menurut saya itu tepat. Kenapa saya bisa berkatakan Sintayong itu memanggil banyak pemain baru? Karena di tim senior ya, pemain tim senior yang biasa main di tim senior yang usianya muda itu main di Timnas U23.
ya, untuk kualifikasi Piala Asia U23. Itu yang dilakukan Sintayong. Jadi di tim nasional senior, Sintayong ingin mencoba pemain-pemain baru. Begitu pula yang dilakukan oleh Philippe Troussier di Vietnam, saudara-saudara. Di Philippe Troussier ini memang sama, mirip sekali. Mungkin deja vu lah, atau mungkin copy paste. Sama sekali. Jadi Vietnam ini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, dia memanggil banyak sekali pemain yang tidak punya pengalaman. Pemain yang caps-nya itu masih nol ke tim nasional senior untuk pertandingan persahabatan melawan Palestina tanggal 11 September 2023. Kalau setidaknya ada sekitar, ini saya hitung ya saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pemain yang tidak punya caps. 11 pemain baru ke tim nasional senior Vietnam untuk pertandingan persahabatan melawan Palestina. Itu seperti beberapa pemain seperti Phu Quang Nam, dari penyerangnya Huang Ang Gialai. Kemudian ada lagi seperti Lam Ti Pong, Le Pham Tan Long. Kemudian ada Pham Van Luan, Trie Viet Hung, Nguyen Hu Son. Itu kemudian ada lagi Huang Tai Bin, Pham Trung He Hiu. Itu mereka adalah pemain-pemain baru yang tampil bagus di kompetisi domestik Vietnam yang akan dipanggil dan digabungkan dengan pemain-pemain yang selama ini sudah malang melintang menjadi anggota tim nasional Vietnam seperti Nguyen Quang Hai, kemudian Wan Van Hao, terus Nguyen Tuan An, seperti lagi Do Hung Dung. Seperti itu. Jadi pemain-pemain 11 pemain yang tidak memiliki caps ini mereka dipantau dari Liga Vietnam yang sudah bergulir, yang mereka bagus di Liga Vietnam, kemudian dipanggil Philippe Troussier, kemudian diberi kesempatan. Sementara beberapa pemain muda mereka yang selama ini juga main di timnas senior itu dipanggil untuk timnas U23. Ya, ini mirip-mirip dengan Sintayong lah, saudara-saudara. Tampaknya memang ini kompak. Jangan-jangan mereka sehati. Ya, Vietnam dan Indonesia, saudara-saudara, Malaysia dan Thailand ini tetap memberikan sebagian besar kepada pemain utama mereka. Hanya sedikit pemain baru yang dipanggil ke tim nasional Malaysia maupun ke tim nasional Thailand untuk FIFA Matchday edisi September ini. 2 pertandingan ya, dua negara ini akan menggelar 2 pertandingan. Kayak Malaysia itu pemain baru itu misalnya seperti penjaga gol, Goalkeepernya Kuala Lumpur City, si Astri Gani, itu dipanggil. Kemudian Hong Wan dari Johor Darul Taksim juga dipanggil. Tapi saya nggak tahu, katanya sih Hong Wan cedera. Tapi apa benar apa tidak, itu seperti itu. Kemudian dari Thailand itu juga minim sekali pemain yang dipanggil. Itu misalnya si Chirawat Wattapat, itu kiper dari Konkain United. Kemudian ada lagi Ben Davis, itu pemain mudanya Chonburi. Ben Davis ini selama ini kita kenal main di SEA Games, main di tim nasional U23, pemain dari kelahiran Inggris kalau nggak salah. Itu sekarang dia main. Itu hanya 2, saudara-saudara. Sama, Malaysia 2 pemain baru, Thailand 2 pemain baru. Jadi, dan Malaysia juga akan menghadapi 2 pertandingan dengan lawan yang berat, lawan yang tangguh, Syria dan Cina. Sementara Thailand juga akan menghadapi 2 lawan yang ya lumayan berat lah. Secara peringkat di atas mereka Lebanon dan Irak atau India. Mereka tampil di Kings Cup, Piala Raja Thailand. Seperti Malaysia dan Thailand, saudara-saudara, Filipina, Singapura, Myanmar itu juga sama saja. Mereka menjalani 2 pertandingan uji coba dan memanggil pemain-pemain terbaik. Hanya sedikit pemain baru yang dipanggil. Mungkin minimalis pemain baru yang dipanggil. Jadi seperti Filipina misalnya. Filipina itu pemain-pemain seperti Neil Etheridge itu tetap saja dipanggil. Kemudian Anami Aguinaldo itu juga dipanggil. Kemudian Charlie De Murga itu juga masih ada di situ. Daisuke Kato itu juga tetap dipanggil. Kevin Ingriso, kemudian Manny Ott. Kemudian siapa lagi? Patrick Rachel itu juga tetap dipanggil. Patrick Rachel itu juga tetap dipanggil. Kemudian Rontini itu juga dipanggil.
Singapura juga sama, saudara-saudara. Singapura sama dengan Filipina itu tadi yang saya bilang, sama dengan Malaysia, sama dengan Thailand. Mereka memanggil pemain-pemain yang sudah senior sekali, yang sudah punya banyak caps. Bahkan sudah ada yang ratusan caps. Contohnya Hasan Sani, kemudian si Haris Harun. Mereka juga memanggil Fandi bersaudara, si Irfan sama si Iksan atau siapa. Itu jadi terus Jakob Mahler itu juga dipanggil. Jadi banyak sekali mereka memang fokusnya benar-benar ke timnas senior untuk mengejar peringkat FIFA, untuk mengejar ranking FIFA, untuk mengejar kemenangan di FIFA senior, untuk menguji kekuatan terbaik mereka. Meskipun Filipina dan Singapura ini tidak akan tampil di Piala Asia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang FIFA Matchday, tentang pertandingan persahabatan, pertandingan uji coba dalam kalender FIFA yang dijalani oleh negara-negara Asia Tenggara, oleh tim nasional di ASEAN. Ya, setidaknya itu tadi yang kita bahas adalah timnas ASEAN yang level A lah, yang grade A, tim besar di Asia Tenggara. Walaupun tadi kita juga membahas tim-tim lain, saudara-saudara, dan itu tadi mereka punya tujuan, mereka punya target, mereka punya misi masing-masing di FIFA Matchday kali ini. Ada yang hanya sekedar uji coba biasa, hanya yang mencoba pemain, hanya yang memberi pengalaman pemain untuk tampil di pertandingan internasional karena mereka punya target yang lebih besar di Piala Asia. Ada juga yang memang punya niat, punya keinginan untuk mengejar ranking FIFA setinggi-tingginya. Nah, itu bagus yang mana ya? Itu terserah masing-masing pelatih, terserah kebutuhan setiap negara itu berbeda dan tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar, normal, masuk akal kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, di skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di report. Kasihan saya, saudara-saudara, kasihan, betul-betul. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!